Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar semuanya? Minal aidin. Udah minal aidin aja ya. Selamat hari raya yang pergi berlibur, yang pulang kampung, yang jalan-jalan ya. Masih banyak bangku yang kosong mungkin belum pulang gitu ya. Mungkin kebetulan liburan panjang. Puji Tuhan, minggu depan kita merayakan Paskah ya, minggu depan ya. Tanggal 2 ya Randy ya. Minggu depan udah Paskah. Jumat Agung dulu ya. Jadi kalau Jumat Agung itu kan berarti Jumat ya, ada ibadah gitu. Jadi Jumat ada ibadah, Jumat, Sabtu, Minggu biasa kita langsung sebutnya long weekend gitu ya. Libur panjang. Jadi saya rasa long weekendnya harus stop dulu ya. Jadi kalau Paskah Jumat Agung, biarlah kita ada di gereja gitu ya. Selama 1 tahun ada banyak long weekend boleh kita gunakan. Liburan panjang untuk berlibur. Tapi kalau long weekendnya adalah Jumat Agung terus minggunya Paskah, kita jangan kemana-mana ya. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan atas pengorbanannya yang luar biasa ya. Yang tidak bisa kita balas dengan apapun, pengorbanan Kristus yang begitu hebat gitu ya. Mari kita baca ayatnya yang udah gak asing lagi, 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 19. Mari sama-sama kita berdiri. Hampir setiap tahun ya ayat ini akan dibahas, dibacakan dan kita tidak pernah bosan. Ketika kita menerima firman, maka firman itu terpatri. Terpatri artinya dia udah tertulis di hati kita dan itu gak bakal bisa dihapus gitu ya. 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 15. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Amin. Sampai 19, belum. Sampai 19, 2, 3. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh kepercayaan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ulangi lagi yang terakhir, 2, 3. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Ini perkataan Rasul Paulus. Dia berkata gini, jika Yesus tidak dibangkitkan, maka iman Kristen kita itu sia-sia. Gak ada gunanya kita beriman kepada Tuhan kalau Kristus tidak dibangkitkan. Berarti betapa pentingnya kita belajar, mengetahui dan kita memahami kenapa dia harus mati, dia harus bangkit, dia naik ke surga, dia ngirim penolong. Nah, Rasul Paulus katakan kalau Kristus tidak dibangkitkan, Yesus tidak beda dengan pahlawan-pahlawan yang lain. Kalau dia mati dan tidak bangkit, dia tidak beda dengan pahlawan-pahlawan yang lain, mati, dikubur dan dikenang. Mungkin ada pengajaran yang boleh kita ingat, tapi dia tidak bisa memimpin kita lagi kepada satu kehidupan yang kekal. Ketika firman Tuhan berkata begini, aku pergi kepada Bapa dan menyediakan tempat bagimu, itu suatu pernyataan bahwa sorga itu ada. Bahwa di balik kehidupan di dunia ini masih ada satu kehidupan yang lain. Itu pernyataan Kristus bahwa ada sorga yang mulia. Makanya kalau orang bilang udah mati, mati aja. Ya,
Karena ada banyak orang yang masih nggak percaya kalau udah mati ya mati aja. Nggak ada satu kehidupan yang lain. Buat dia kalau dia udah mati ya udah semua urusan beres. Oh enggak. Nanti kan ada penghakiman. Ada pengadilan. Ada pernikahan akbar. Nah itu firman Tuhan bukan dongeng. Itu firman Tuhan bukan yang hanya semusim, zaman dulu diberitakan begitu, tapi itu masih relevan sampai sekarang, sampai nanti Kristus datang kembali. Maka kita mesti belajar, kita mesti memahaminya ya. Jadi kalau Yesus tidak dibangkitkan, satu dikatakan iman kita sia-sia. Dua, pemberitaan Injil menjadi palsu. Pemberitaan Injil menjadi tidak ada kuasa apa-apa. Karena itu cuma berita tentang orang yang sudah mati. Gak ada pengharapan. Maka Rasul Paulus katakan jika Yesus tidak dibangkitkan. Orang percaya masih dalam dosa. Tidak ada pengampunan. Siapa yang mau mengampuni kita? Semua binasa mati dalam dosa jika Kristus tidak dibangkitkan. Maka Paulus menegaskan tanpa kebangkitan ayat 19 tadi yang kita baca. Tanpa kebangkitan Kristus, orang Kristen, saya dan saudara adalah orang yang paling malang. Orang yang paling cilaka dari segala manusia dikatakan. Ya, jadi Paskah adalah sepertinya kalau Paskah itu deklarasi yang luar biasa atau boleh kita katakan sebuah pelantikan yang luar biasa. Bahwa Yesus yang mati dan bangkit itu adalah juru selamat dan dia penebus hidup kita. Amin. Yesus dideklarasikan sebagai juru selamat dan penebus kita yang hidup adalah pada waktu Paskah. Menjelang kematiannya ada banyak versi. Sekarang aja ada versi yang bilang bahwa kematian Kristus itu salah satu rencana iblis gitu ya. Tapi saya gak mau bahas itu. Karena kalau kita cuma dengar sepotong-sepotong itu bikin liar gitu ya. Jadi memang Kristus harus mati karena sudah dinubuatkan di dalam Kejadian 3 ayat 15. Itu penubuatan bahwa nanti Kristus mati dan dia akan menjadi juru selamat kita. Dia akan menjadi penebus. Itulah Kejadian 3 ayat 15 adalah nubuatan penyelamatan manusia. Saya dan saudara untuk selamat. Karena ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, kalau Kristus tidak mati maka tidak ada pengampunan. Maka dia dikatakan domba yang tidak bercacat celah. Karena dulu kan tiap tahun imam besar harus mempersembahkan sebuah domba, seekor domba yang tidak bercacat celah, yang umurnya belum setahun, yang perawan belum pernah kawin itu domba. Jadi benar-benar domba yang murni untuk dipersembahkan sebagai pengampunan dosa bangsa Israel pada waktu itu. Tapi ketika Yesus lahir ke dunia, dia menjadi domba yang suci itu. Diri dia sendiri menjadi korban. Menjadi korban untuk kita manusia supaya selamat. Tidak binasa. Setelah mati kita punya kehidupan yang kekal. Tidak seperti binatang setelah mati habis. Atau kita menjadi setan gentayangan gitu loh. Yang kagak punya tempat di mana. Tapi karena kita punya keyakinan, kita punya kepercayaan. Kita ada satu tempat yang namanya Firdaus. Jadi Paskah itu begitu penting. Usahakan Paskah kamu ada di gereja. Kenapa? Kamu harus dengar berita itu berulang-ulang setiap tahun. Dan kamu ada di gereja untuk menyatakan rasa syukurmu. Kalau Tuhan tidak mati, tidak bangkit buat saya gak tahu hari ini saya jadi apa. Terima kasih Tuhan karena Engkau mati, Engkau bangkit. Aku punya pengharapan hidup yang kekal. Berita firman yang aku dengar itu berkuasa. Dan itu masih berkuasa sampai hari ini. Bukan hanya dulu saja. Tapi berkuasa sampai hari ini dan selamanya sampai Kristus datang. Kan dikatakan firman itu dia tidak berubah. Dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya di Ibrani itu dikatakan. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Dunianya boleh berubah.
Zaman teknologinya boleh hebat. Mulut kita bisa diatur oleh AI, kita bisa berpidato, berkhotbah dengan hebat, padahal itu AI yang khotbah. Betapa manusia kesininya ini, selanjutnya itu akan penuh dengan kepalsuan, akan penuh dengan kemunafikan. Maka pada waktu penyaliban Kristus, itulah dikatakan di atas Golgota itu puncak reaksi manusia terhadap Tuhan. Di puncak Golgota Tuhan bisa melihat siapa yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Banyak orang berjubah. Jubah pemuka agama, jubah ahli Taurat, jubah orang Farisi, jubah penatua-penatua kalau kita sekarang. Jubah banyak pendeta-pendeta mungkin. Tapi di atas kayu salib Tuhan melihat di balik jubah itu banyak orang yang menyimpan dosa. Kenapa saya berkata begitu? Karena ternyata ada banyak kemunafikan di situ. Mereka mau menyalibkan Yesus karena apa? Berbagai kepentingan. Mereka gak mau kalau Yesus ada, nanti adat istiadat orang Yahudi hilang. Nah, pemuka agama, ahli Taurat berusaha mempertahankan bahwa adat istiadat Yahudi, yaitu Taurat yang rumit, yang harus ditaati, itu dipertahankan terus. Walaupun mereka tahu misalnya tidak benar. Walaupun mereka tahu itu bertentangan. Nah, ketika Yesus datang, itu semua yang Yesus lakukan tidak merubah Taurat, tapi dia memberikan sebuah tindakan kasih, pengampunan, penerimaan. Ada banyak orang ditolak karena Taurat, tidak memenuhi hukum Taurat. Yesus datang menerima semua orang yang tertolak. Diampunin, diberikan pengarahan. Nah, itu membuat orang-orang Yahudi, orang-orang terkemuka pada waktu itu jealous. Cemburu, jengkel, iri hati, benci. Karena di mana Yesus berada, di situ banyak orang berkumpul dan mendengarkan pengajaran-pengajaran yang penuh kasih. Maka ketika Pilatus yang terakhir Yesus diserahkan kepada Pilatus, Pilatus menyerahkan kepada orang banyak. Mau diapakan orang ini? Bebaskan dia atau Barabas? Orang berteriak, bebaskan Barabas, salibkan dia. Kenapa Yesus yang disalib? Karena mereka takut dengan keberadaan Yesus nanti akan menghilangkan hukum Taurat, menghilangkan adat istiadat orang Yahudi. Jadi ini ada satu kepentingan, betul gak? Kepentingan setiap pemuka-pemuka pada waktu itu. Kalau Pilatus dia takut karena apa? Ini raja loh. Jadi berarti jabatan aku terganggu nih, terancam gitu maksudnya. Nah, itulah Yesus menyuarakan kebenaran. Tapi orang yang punya kepentingan, motivasi yang tidak baik, mereka tidak senang. Karena di mana Yesus berada, dia menyuarakan kebenaran itu. Bagaimana dengan kita? Kita kan juga begitu ya, kalau kita kerja, kita mau yang benar, kita mau lakukan yang benar, kita disingkirkan. Enggak bisa bertahan. Apalagi di tingkat tinggi pemerintahan. Gitu banyak intrik-intrik dan kita anak Tuhan sendiri misalnya. Kita mau bertahan di dalam kebenaran, kita out, dikeluarkan. Orang dengan ambisinya, mereka takut dengan kebenaran. Nah, di tengah-tengah zaman yang sekarang ini ya, maka kita harus dekat sama Tuhan lah. Kita berdoa sama Tuhan lah. Kita minta Tuhan tolong kuatkan kami Tuhan. Karena nanti kalau dunianya udah berubah seperti di film-film anak-anak kartun-kartun itu zaman dulu yang penuh dengan halu-halu gitu. Ternyata itu nanti terjadi dalam kehidupan nyata ini. Masihkah kita kuat untuk beriman kepada Tuhan?
Maka selagi kita nggak tahu kapan datangnya ya. Kita semua pasti akan mati, tapi kita nggak tahu mati kita dengan cara yang bagaimana. Tapi kita punya iman, kita punya kepercayaan. Ketika Tuhan panggil, aku mau seperti Rasul Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan ini nggak gampang, untuk menjadi orang yang bertahan itu nggak gampang. Untuk menjadi orang yang setia sampai pada akhirnya itu nggak gampang. Karena ada banyak hal yang harus kita lalui. Tetapi kalau kita terus berfokus kepada Tuhan, kita yakini kita kuat. Amin. Dan harus kuat. Hamba-hamba Tuhan juga harus kuat. Suka takut sendiri loh dengar cerita-cerita hamba-hamba Tuhan sekarang ini. Suka takut sendiri saya itu ya. Nah, kehadiran Yesus ya menyatakan kebenaran itu membuat orang-orang takut sehingga mereka berinisiatif berpikir harus dilenyapkan orang ini. Harus mati supaya sejarah keberadaan Yahudi, adat istiadat Yahudi itu tidak punah. Itu yang saya pelajarin. Ya ampun, kata saya gitu. Tapi di atas segalanya memang kehendak Tuhan, Yesus akan mati untuk menyelamatkan kita. Karena dialah domba yang asli, domba yang tidak bercacat celah itu. Tapi ketika kita mau mempersembahkan sesuatu, pasti iblis masuk, ada intrik-intriknya. Yesus menyatakan kebenaran sesuai dengan kehendak Allah. Bukan keinginannya menentang orang-orang Yahudi. Bukan keinginannya menentang Taurat. Bukan. Tapi dia menyatakan kebenaran. Dia menyuarakan kebenaran sesuai dengan kehendak Allah. Dan dunia tidak bisa menerimanya. Kita juga gitu ya, kadang-kadang kita di tengah-tengah sebuah pergaulan gitu, kita mau jadi orang yang benar misalnya. Apalagi udah pernah jatuh dalam dosa, terikat, dan kita sekarang mau jadi orang yang baik. Kadang-kadang mau jadi orang yang baik itu nggak gampang. Akhirnya kecemplung lagi, jatuh lagi dalam dosa. Akhirnya kecemplung lagi, jatuh dalam dosa. Karena nggak kuat. Ya, karena nggak kuat. Di atas kayu saliblah Yesus melihat kemunafikan, kepura-puraan. Dari siapa? Dari orang yang memakai jubah. Dari siapa? Dari orang-orang yang punya pangkat, yang punya jabatan di dalam gereja, di dalam bait Allah. Kemunafikan bukan di luar loh. Di luar orang gak kenal Tuhan, memang munafik. Buat mereka biasa. Tapi di dalam rumah Tuhan, kata Tuhan, kemunafikan itu adalah di antara orang-orang yang berjubah. Karena terbalut jubah kependetaan, jubah penetua, ketua majelis, terbalut oleh jubah itu sehingga orang tidak lihat. Berbahaya ya. Biarlah kita menjadi orang yang takut sama Tuhan. Berusaha melakukan yang benar. Kita ini semua memang gak sempurna. Belum benar, tapi kita berusaha memperbaiki sedikit demi sedikit. Tahun yang lalu aku masih begini, tahun ini udah ada perubahan sedikit. Aku gak mau lakukan lagi, itu ternyata gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi begitu, jadi ada perubahan sedikit demi sedikit. Nah, melalui Paskah kita menerima kepastian, satu, pengampunan dosa. Melalui Paskah kita menerima kepastian, yaitu pengampunan dosa. Ada pengampunan dosa melalui darah Yesus di atas kayu salib itu. Itu yang dikatakan unconditional love. Cintanya yang dia berikan bukan dengan pamrih, aku mau balasan kamu, ayo. Dia berikan itu ketika kita masih berdosa, bukan ketika kita udah jadi orang baik. Makanya kalau orang bilang aku mau ke gereja kalau aku nanti udah nggak berbuat jahat lagi, kalau aku udah jadi orang baik, aku baru mau ke gereja. Kalau tiba-tiba dia malam mati mendadak, sekarang kan banyak orang mati mendadak. Keburu nggak dia kenal Tuhan? Keburu nggak dia berhubungan dengan Tuhan? Keburu nggak dia menjadi murid Tuhan? Nggak keburu.
Jadi kita jangan buang-buang waktu. Sekarang ini waktunya sangat mepet banget lah gitulah kalau bahasa sehari-hari. Apalagi kalau baca perang nanti kalau Iran nuklirnya meledak. Hiroshima aja, Nagasaki itu udah luar biasa kehancurannya waktu Jepang dibom. Tapi kalau itu nanti nuklir meledak dikatakan 10 kali apa 100 kali itu panasnya. Bayangkan. Mungkin itu nanti kiamat kali ya. Ya, ketika saya baca 10 kali apa 100 kali itu akan panasnya luar biasa. Siapa yang bisa tahan? Mungkin yang tahan yang buat doang kali. Nanti dia hidup sendiri di dunia ini. Ya, saya kalau mikir begitu ya. Dia lari kemana tuh yang buat itu, yang ciptain nuklir itu ya. Kalau dia mau semua orang mati. Ya dia hidup sendiri juga gak bahagia kali ya. Ketika semua orang mati gitu ya. Nah, pengampunan dosa itulah kasihnya yang tiada batas. Kasihnya yang tidak terukur. Kalau Tuhan mengampuni kita sedemikian rupa. Layak gak kita ini gak mau ngampunin orang lain? Layak gak kita ini benci orang itu sampai mati? Karena dia udah menyakitin hati saya. Padahal kita udah diampunin sama Tuhan ketika kita masih berdosa dan tidak berlayak. Itu aja udah jadi pemikiran kita. Gak usah dijawab tapi kita jawab sendiri dalam hati. Tuhan, berarti aku gak layak banget. Karena aku masih benci sama dia. Karena aku gak bisa mengampunin. Sedangkan Paskah adalah kepastian pengampunan dosa. Berbahagia banget kita ya diampunin dosanya ya. Sehingga kita bisa ada di sini, kita beribadah kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang berbeda dengan orang lain. Berbeda bukan karena kita suci, tapi berbeda karena kita udah memperbaiki hidup kita sedikit demi sedikit dan kita berhubungan dekat dengan Tuhan. Itu perbedaannya. Yang kedua, kita melalui Paskah ada kepastian iman. Kepastian iman yang memberikan kita kemenangan. Aku percaya kepada Tuhan. Roma 1 ayat 16 katakan Injil memberikan kekuatan kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Perkataan Rasul Paulus seperti itu. Banyak perkataan-perkataan Rasul Paulus yang boleh kita klaim. Kita ingat, Tuhan biar aku kuat seperti dia imannya. Dia begitu yakin akan Injil padahal dulu dia benci banget sama Yesus Kristus. Dan orang Israel sampai hari ini 90% tidak percaya Kristus. Tidak percaya Mesias. Mereka masih menantikan Mesias itu. Mesias yang pertama dia tolak. Yang ketiga, melalui Paskah kita menerima kepastian hidup. Kepastian hidupnya apa? Ada pengharapan bahwa sesudah kematian ada kehidupan yang kekal. Kemarin saya baca buku indah banget. Itu buku dari Derek Prince gitu ya. Itu buku udah lama banget loh, udah puluhan tahun itu di saya. Tapi tiba-tiba kemarin saya baca gitu ya. Dia bilang begini, gereja sekarang ini berlomba-lomba bikin gereja yang besar, mega church dia bilang gitu. Bikin gedung yang mewah, berusaha merekrut orang untuk menjadi membernya. Sehingga anggotanya bisa 5.000, 10.000, 20.000. Bagus seperti itu. Tapi dia bilang gini, ingat satu hal. Di dalam amanah agung Yesus Kristus, Tuhan gak cari gedung yang mewah, Tuhan gak cari gereja yang banyak orangnya, tapi yang Tuhan suruh adalah pergi dan ajarlah mereka. Artinya Tuhan tidak mencari member yang banyak, tapi Tuhan mencari orang yang mau jadi murid dia. Karena anggota gereja belum tentu menjadi murid Tuhan. Wow, seperti terbuka otak saya. Kita pikir kita udah bangga jadi anggota mega church. Tapi kata Tuhan, engkau belum jadi muridku. Kalau kita jadi murid Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan mau. Motivasi kita, keyakinan kita, pelayanan kita, iman kita itu. Udah sesuai belum gitu?
Jadi melalui Paskah kita menerima 3 hal ini. Pengampunan dosa, kepastian iman, kepastian hidup. Artinya ada hidup yang kekal. Ketika kita mati kita tahu kita pulang ke rumah Bapa. Maka ketika orang yang kita kasihi dipanggil Tuhan, kita tahu dia beriman kepada Tuhan. Kita enggak nangis, ngegerung-gerung seperti orang yang tidak punya pengharapan. Kalau kita tahu suami saya nih meninggal, saya tahu dia akhir hidupnya dia dekat dengan sama Tuhan. Saya tahu dia ada di tempat yang Tuhan sudah sediakan. Kalau saya nangis gegurung-gurung berbulan-bulan, lama-lama saya gila, suamiku tidak balik lagi. Benar nggak? Ini logika. Tapi firman Tuhan ternyata juga bilang begitu. Bila engkau berduka, jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan. Menangis, meraung-raung seperti orang yang tidak punya pengharapan. Kita semua yang percaya kepada Tuhan ada pengharapan. Amin. Kepastian hidup itu adalah pengharapan. Pengharapan hidup yang kekal. Kalau kita nggak mikirkan kepastian hidup, pengharapan yang kekal, kita nggak beda seperti orang dunia. Kita nggak beda seperti binatang yang cuma mikirkan hidup hari ini, gua makan, gua tidur, bangun, gitu. Enggak, kita anak Tuhan nggak seperti itu. Ada hal-hal yang harus kita lakukan, ada hal-hal yang kita buat itu tujuannya menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kita mimpin pujian, wah ini ketua gue seneng nih lagu ini nih, gitu. Jangan ya. Ibu gembala saya seneng nih lagu ini nih. Jadi kita menyiapkan pujian, kita berdoa, nanti Tuhan taruh itu pujian di hati kita dan kita susun. Oh hari ini aku tema puji-pujian aku tentang iman yang kuat. Atau hari ini tema puji-pujianku tentang kemuliaan atau tentang Tuhan yang ajaib. Atau tentang kebaikan Tuhan. Oh ini udah mau Paskah. Ayo bikin puji-pujian yang temanya Paskah. Ini mau Natal. Bikin puji-pujian yang mengarahkan kita kepada suasana Natal. Sekarang Paskah, suasana Paskah. Kasihnya, cintanya, pengorbanannya, pengampunannya. Itu yang membuat Yesus Kristus yang kita sembah itu berbeda dengan dewa-dewa yang lain. Boleh aja ada banyak orang terkenal, tapi ketika kita mati mereka hanya kenangan, pengajarannya tetap huruf-huruf mati yang ada di dalam buku sejarah. Tapi Kristus dia mati, dia bangkit, pengajarannya tuh hidup sampai hari ini, amin. Sekarang kalau kamu buka YouTube ya, Abah apa tuh namanya, Abah Setu apa gitu kalau nggak salah lu ya, Setu apa Situ ya. Nah dia tuh bisa bicara tentang kasih. Terus ada satu lagi yang agak muda juga, dia bikin perbedaan agama Kristen, agama ini bisa betul gitu loh. Saya pikir ini sedikit demi sedikit pembukaan. Orang mulai menyadari akan sebuah kebenaran. Walaupun masih banyak orang yang dibutakan, masih mau dibutakan dan membutakan diri. Udah tahu itu kebenaran, udah tahu yang kita jalani salah, dia tetap pura-pura jadi orang buta, pura-pura jadi orang tuli. Gak mau dengar, tetap aja jalanin yang salah itu. Wow, kita jangan seperti itu ya, itu orang bebal. Kalau kita udah tahu itu kebenaran, kalau kita udah tahu itu menyakiti hati Tuhan, jangan lakukan itu. Setiap 2 bulan kan saya nge-zoom ya. Khotbah di wanita gitu di Bekasi. Ibu Hana punya itu ya. Ibu Hana yang kemarin itu pendeta perempuan itu. Nah, asal habis khotbah itu diskusinya bisa lebih panjang daripada firman. Makanya saya kalau bawa firmannya pendek, saya mau diskusi, dari diskusi itu pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya bisa merangkum sebuah firman. Nah, kemarin itu tentang Roh Kudus. Jadi dia bilang begini, mendukakan Roh Kudus itu seperti apa gitu. Sampai Roh Kudus tuh berduka. Ya begitu. Orang yang mendukakan Roh Kudus, dia udah percaya firman, tapi dia menolak firman dan dia menentang firman, itu mendukakan Roh Kudus. Saya kasih beberapa contoh. John Lennon, dia bilang Kristus aja kalah terkenal sama dia.
dia John Lennon itu lebih hebat daripada Kristus. 1-2 tahun kemudian ditembak. Mati tanpa sempat bertobat. Ada banyak kan kesaksian lagi yang lain. Ada siapa lagi tuh yang di Indonesia? Ketika dia jadi mu'alaf, dia fitnah itu terus. Kristen, Yesus, dia jelek-jelekin terus. Sampai dia tantang, dia akan mati atau bagaimana. Dan dia mati betul-betul. Ada banyak yang kita gak sadari. Kita main-main dengan waktu, kita main-main dengan iman kita kepada Tuhan. Bukan Tuhan kejam. Tapi kita lihat, dia akan menuai. Mau cepat, mau lambat, hari ini, besok, atau tahun depan, atau 10 tahun lagi. Dia akan menuai apa yang dia tabur. Puji Tuhan, kelihatannya tegang bener ya kalau cerita ini ya. Kalau cerita Paskah itu kelihatan tegang gitu ya. Saya cuma mau mengingatkan, Paskah itu penting. Kita perlu mengasihi Tuhan lebih, dan lebih lagi. Karena dia mati di atas kayu salib di Golgota itu. Kita ada sampai pada hari ini. Amin. Hati kita damai. Ketika kita bersalah, kita berlutut di bawah kaki Tuhan. Kita menangis di bawah kaki Tuhan. Tuhan ampuni kita. Malah dia pakai kita untuk menjadi alat di dalam rumahnya. Itu satu kebahagiaan yang gak bisa diukur. Makanya kita gak boleh ngejudge orang. Dia dulu tuh perampok tuh. Dia perampok tuh, gila, kita hati-hati tuh. Kalau dia udah bertobat, kita harus terima dia. Nah Yesus itu seperti itu. Dia menerima orang-orang yang tertolak ya. Nanti kita sambung lagi. Sampai di sini firman Tuhan. Mari kita berdiri, kita mau naikkan pujian.